Shalom Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ada seseorang yang merasa semakin lama dia menjadi orang Kristen, dia merasa kok dirinya makin banyak bikin salah. Dia melihat dirinya kok makin tergoda ya untuk melakukan dosa. Dia melihat dirinya kok makin mudah tersinggung. Dia melihat dirinya kok makin gak bisa menguasai diri ya. Lalu orang ini mulai kecewa kepada dirinya sendiri. Dia kecewa pada dirinya sendiri. Dia merasa kayaknya aku sia-sia menjadi pengikut Kristus, karena merasa tidak ada perubahan yang bisa dia banggakan. Bapak Ibu, adakah di antara Bapak Ibu yang merasakan hal yang sama? Kecewa pada diri sendiri karena merasa kok tidak makin menjadi lebih baik ya, malah sebaiknya. Merasa makin banyak bikin salahnya. Bapak Ibu Saudara, ketika engkau memberi dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, maka hal pertama yang kau rasakan adalah engkau akan melihat betapa dirimu adalah orang yang lemah, yang mudah sekali terjatuh. Jadi sebenarnya ini adalah hal yang baik loh saudara. Karena kalau engkau tahu engkau lemah terhadap dosa, maka engkau akan mulai berhati-hati dalam berkata-kata, engkau akan mulai berhati-hati dalam memikirkan atau melakukan sesuatu. Betul ya? Bandingin dulu sebelum engkau mengenal Kristus, sebelum engkau dituntun oleh Allah Roh Kudus, engkau mungkin bisa memaki-maki orang. Kau bisa bahkan mungkin pukul-pukulan, jotos-jotosan gitu ya. Atau engkau bisa melakukan hal yang jahat, menipu, berdusta, korupsi. Atau engkau bisa melukai orang lain dengan perkataanmu yang sadis, perkataan yang tajam, bagaikan menghujamkan belati ke hati orang itu, lalu belatinya dipelintir-pelintir gitu. Waduh, ngilu ya. Udah ditusuk, dipelintir-pelintir, wah sakit sekali itu. Tapi setelah engkau melakukan semua itu, engkau biasa-biasa aja. Engkau merasa tidak bersalah, bahkan engkau merasa puas. Memang dia patut ditusuk hatinya, dipelintir-pelintir dengan belati. Engkau merasa oke-oke aja. Engkau merasa baik-baik saja, bahkan puas. Kenapa? Karena memang tidak ada yang mengingatkan hatimu bahwa yang engkau lakukan itu salah. Engkau tetap biasa saja. Tapi hari ini engkau sudah ada dalam tuntunan Allah Roh Kudus. Maka ketika engkau cuma salah ngomong ya, cuma salah ngomong, tidak berniat menyakiti, tidak berniat melukai, cuma salah ngomong karena tidak ada maksud tertentu. Tapi lalu engkau merasa, sebetulnya aku tidak boleh ngomong gitu. Sebetulnya aku tidak pantas ngomong gitu. Tidak patut aku ngomong kayak gitu. Lalu engkau mulai menyesal. Aduh, aku ini kenapa ya? Kok ngomong tidak pernah bisa baik. Nah, itu artinya saudara, engkau menjadi peka terhadap apa yang patut dan apa yang tidak. Engkau menjadi peka terhadap apa yang baik dan apa yang jahat. Bukankah ini sebuah kemajuan? Amin. Karena dulu engkau tidak pernah sadar soal hal ini. Engkau ngomong yang nyelekit biasa-biasa aja. Bahkan engkau mungkin melakukan rencana jahat. Waduh, engkau biasa aja. Tapi hari ini engkau sadar. Kenapa saudara? Karena ada Roh Kudus yang membuatmu sadar akan dosa. Haleluya. Hal yang kedua, Roh Kudus akan mulai membenahi dirimu. Dan pembenahan dirimu itu pasti dilakukan satu persatu. Amin. Karena engkau bukan Power Ranger saudara, yang sekali berkata berubah, lalu semuanya berubah. Ya, sekali bilang berubah, lalu berubah semuanya menjadi orang yang totally different, orang yang sangat berbeda. Kan enggak gitu.
Roh Kudus membenahi dirimu satu persatu. Roh Kudus akan memimpinmu ke dalam seluruh kebenaran. Tapi tentu gak langsung semua. Pasti satu persatu. Amin. Roh Kudus akan perbaiki, akan tunjukkan padamu mana yang harus diperbaiki satu persatu. Karena itulah, jika engkau merasa, aku kok malah makin gini ya Tuhan. Aku kok malah makin gak bisa menguasai diri ya Tuhan. Saudaraku, janganlah patah semangat. Justru itulah kemajuannya. Bahwa engkau sudah sadar, engkau ini manusia berdosa yang sebetulnya tidak layak menerima anugerah pengampunan. Tapi karena cinta Allah kita yang luar biasa itu, engkau layak menerimanya. Saya dan saudara layak menerimanya. Karena Allah mencintaimu tanpa syarat. Dan engkau dilayakkan menerimanya karena darah Kristus yang membasuh dirimu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan Yesus, dalam proses perubahan menjadi seperti Yesus Kristus, jangan pernah kecewa dengan dirimu sendiri. Karena Tuhan pun tahu engkau pasti dapat mencapai garis akhir itu. Kalaupun kau jatuh, bangunlah kembali. Kalaupun kau marah pada dirimu yang gak benar itu, ambillah waktu sejenak, tenangkan dirimu, dan mulailah kembali masuk dalam proses itu. Saudara, sekali lagi saya katakan, jangan pernah kecewa dengan dirimu, karena setiap kali engkau jatuh, engkau tidak akan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan sendiri yang akan menopangmu, yang akan mengangkatmu kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati.